Kita sudah baca 3 ayat ayat 48 sampai 50. Kita akan bacakan tafsir dari 3 ayat ini. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menyampaikan dalam tafsirnya ayat yang ke-48. Dia katakan ketika Allah berfirman, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa diya'aw wa dzikral lil muttaqin. Dia katakan katsiran ma yajma'u ta'ala baina hadzaini al-kitabaini al-jalilaini alladzaini lam yatruk al-alam afdal minhuma wala a'zam dzikran wala abrak wala a'zam hudan wa bayanan wa huma at-taurah wal Qur'an. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara 2 kitab yang mulia ini. Kitab apa itu? Ini ya. Yang mana 2 kitab ini di alam ini tak ada yang bisa melebihi keutamaannya. Tidak ada yang lebih utama dari 2 kitab ini. Tidak ada yang lebih agung zikrnya, ya. A'zamu dzikran, ya. Wala abrak, tidak pula yang lebih berkah, ya. Lebih memberkahi. Wala a'zam hudan wa bayanan, tidak pula ada kitab yang lain yang lebih besar petunjuknya, penjelasannya daripada 2 kitab ini, yaitu kitab Taurat dan Al-Qur'an, ya. Allah ungkapkan dengan kata-kata Al-Furqan. Al-Furqan itu salah satu dari nama Al-Qur'an juga, ya, pembeda namanya, ya. Artinya pembeda bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Jelas banget Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di situ ternyata tidak hanya Al-Qur'an saja yang namanya Al-Furqan itu. Karena Allah katakan di sini wa laqad atayna Musa wa Harun. Musa wa Harun, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Al-Furqan juga ternyata Allah ungkapkan dengan kata-kata Al-Furqan. Apakah itu Al-Qur'an? Tentunya enggak, ya. Yang dikasihkan oleh Allah SWT pada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam At-Taurah, ya. At-Taurat. Maka yang dimaksud di sini At-Taurah, ya. Yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Fa akhbara annahu ata Musa aslan, ya, wa Haruna tabi'an, ya. Allah kabarkan di sini bahwa Dia telah memberikan kepada Nabi Musa secara dasarnya, asalnya kepada Nabi Musa. Nabi Harun itu ngikutin saja, ya. Ngikutin, ya. Oke, temennya kan, ya. Teman sekaligus juga saudaranya, ya, juga. Itu. Ya, sebagai penguat juga. Yang mana dulu pernah kita sampaikan, ya, termasuk salah satu strategi dakwah, ya, juga tidak sendirian, ya. Cari teman penguat, ya, tidak sendirian, ya. Apa yang jadi kekurangan bisa ditempel oleh temannya, gitu. Disimpulkan juga begitu. Nabi Harun alaihissalam sebagai penguat dari Nabi Musa alaihissalam, ya. Ketika memang karena dia punya kekurangan dalam berbicara, ya, maka Harunlah yang bisa menjelaskan dan secara gamblang, ya, sejelas-jelasnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan Al-Furqan, ya, wa hiya at-Taurah al-fariqah bainal haqqi wal batil. Al-Furqan, ya, Taurat yang merupakan pembeda pula antara yang hak dan batil. Wal huda wad dalal, pembeda antara mana yang betul-betul petunjuk, mana yang betul-betul
kesesatan, ya. Telah Allah jelaskan dalam Quran dan juga dalam At-Taurat, ya, dengan kata-kata Al-Furqan, wa annaha dia, dan bahwa Taurat itu dia itu apa? Cahaya, nur, nur yahtadi bihi al-muhtadun, yang mana dengan nur itu, dengan cahaya itu, orang-orang yang mendapatkan petunjuk bisa mendapatkan petunjuk betul-betul, ya. Muhtadun itu orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan nur itulah mereka bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa apa itu? Ya. Wa yutimmu bihi as-salikun. Ya. Maka enggak jelas. Ya. 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 Dengan dan juga menjadi sempurna, ya, sempurna, ya. Menjadi sempurna orang yang berjalan di atasnya, ya. Dengan apa? Dengan nur tadi, ya. Dengan nur tadi, dengan cahaya itu, orang-orang yang meniti jalan itu betul-betul sempurna, betul-betul, ya. Dengan mendapatkan petunjuk itu kan jelas akhirnya, ya. Itulah At-Taurat. At-Taurat juga begitu. Al-Quran pun juga demikian. Wa tu'rafu bihil ahkam. Dengannya pula, dengan cahaya tadi, hukum-hukum pun juga akan terkenali, ya, diketahui semuanya. Wa yasiru bihi baina al-halal wal haram, ya, wa yumayyizu bihi bainal halali wal haram. Dan dengan nur itu pula, ya, dengan cahaya At-Taurat, ya, itu akan jadi betul-betul jelas perbedaannya, membedakan antara yang halal mana yang haram. Ya, yumayyiz itu membedakan, ya. Jadi orang yang mumayyiz, ya, anak yang sudah mumayyiz itu anak yang memang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, ya. Mana yang benar, mana yang salah, mumayyiz. Ada istilah begitu kan, anak. Wa yumayyizu fihi, ya, dzulmal jahl wal bid'ah wal riwayah. Ya, riwayah itu kesesatan, kan? Ya. Hingga akan jelas pula, ya, siapa yang ada di dalam kegelapan, gelapnya kebodohan, ya. Siapa saja pula yang berada di dalam, ya, bid'ah dan juga kesesatan, ya. Itu akan jelas betul-betul yuniru, ya. Yuniru, anara yuniru, memberikan cahaya betul-betul dengan cahaya tadi, cahaya Taurat, dengan Taurat, ya. Ya. Akan memberikan cahaya ketika kita berada di dalam kegelapan kebodohan. Dengan Taurat itu akan menjadi terang, bercahaya akhirnya, ya, mana yang benar-benar beda juga akan kelihatan bid'ah, ya. Yang tidak ada ajarannya dalam Islam akan jelas, ya. Dalam kalau dulu, ya Islam sebenarnya juga. Ya, Islam di masa Nabi Musa alaihissalam, mana yang benar-benar, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak, ya, akan jelas. Mana yang sesat, mana yang benar-benar petunjuk yang lurus, ya. Dan Allah katakan setelahnya, wa dzikral lil muttaqin, dan Taurat itu sebagai zikir bagi orang yang bertakwa, yatadzakkaruna bihi, yang dengan Taurat itu mereka orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa tadzakkur. Tadzakkur itu dari kata dzakara yadzkur, zikir. Tapi zikirnya kalau pakai tadzakkara itu maknanya keluar dari diri pribadi, kesadaran, ya. Ingat, sadar, ya, sadar diri, ya. Sadar kemudian
ingat, nyebut akhirnya ya. Nyebut apa? Tentunya nyebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Taurat itu. Yatadzakkarun, sadar ketika salah, sadar ya. Begitu. Ma yanfa'uhum ya. Yatadzakkarun bihi ma yanfa'uhum ya. Ingat selalu apa saja yang bermanfaat buat mereka. Wa ma yadurruhum, dan apa saja yang membuat madarat buat mereka. Ingat selalu ya. Mana yang bermanfaat dilaksanakan, perintah tentunya orang yang bertakwa akan begitu ya. Ketika ada perintah, wah manfaat ini, laksanakan betul-betul. Dia sadar betul-betul dengan perintah itu akan mendapatkan manfaat. Begitu pula ketika ada larangan, ingat dia, ini larangan. Larangan itu mesti akan membahayakan. Sadar ya. Dengan kesadarannya itu keluar dari diri pribadinya itu, hingga akhirnya membuat dia terdorong untuk kalau larangan ya, menahan diri untuk tidak melakukannya ya. Gitu. Wa ma yadurruhum wa yatadzakkaru bihil khairu wasyarru. Dia ingat, sadar juga, ingat ya, apa yang baik, apa yang buruk ya, apa yang jelek ya, apa yang menjadi kebaikan. Kebaikan tadi yang fa'uhum ya. Wasyarru yadurruhum tentunya. Wa khassa al-muttaqin, dan di sini Allah sebutkan hanya orang yang bertakwa saja. Taurat itu zikir buat orang yang bertakwa ya. Dikhususkan kepada orang yang bertakwa saja. Kenapa? Li'annahumul muntafi'una bidzalik. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa saja, mereka yang betul-betul bisa mengambil manfaat dari Taurat itu ya. Benar-benar mendapatkan hidayah yang hakikiyah, betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang bertakwa kan orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dia cari apa saja yang membuat dia itu bisa terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Cari perlindungan dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di dalam Taurat ada perintah, orang yang bertakwa itu dilaksanakan ya. Tidak hanya ini perintah, tahu perintah saja. Padahal perintah itu konsekuensinya ya dilaksanakan. Kalau ada perintah, tidak hanya jadi berita saja ya, jadi berita. Kalau ada khabar baru, kalau kan macam-macam konteksnya. Kadang kan Quran ataupun juga di dalam kitab Taurat juga ada kabar, ada konteksnya kabar, berita. Kalau berita konsekuensinya apa? Dibenarkan. Karena berita itu kan ada yang benar, ada yang tidak. Kalau beritanya dari Allah lewat Taurat, Al-Quran, harus dibenarkan, wajib dibenarkan semuanya 100%. Gak boleh sebagian dibenarkan, sebagian ditolak, gak boleh. Itu ketika ada kabar. Tapi ketika ada tolak itu sifatnya permintaan. Permintaan itu ada dua, permintaan untuk dilaksanakan atau permintaan untuk ditinggalkan ya. Kalau dilaksanakan berarti perintah ya, perintah itu kan permintaan agar dilaksanakan. Ada pula permintaan untuk tidak dilaksanakan, itulah larangan. Nah, kalau ada permintaan kayak gitu, baik perintah maupun larangan, konsekuensinya dilaksanakan tentunya. Kalau perintah, kalau larangan ditinggalkan, konsekuensinya bukan hanya dibenarkan saja ya. Tidak hanya dibenarkan, ini dari Allah, perintah nggak dilaksanakan ya. Ya. Lah orang yang bertakwa itu benar-benar ngambil manfaatnya. Ngambil itu ya benar-benar kalau perintah, kalau manfaat diambil itu ya dilaksanakan tentunya perintah itu. Ya, perintah itu dilaksanakan. Ketika ada larangan ditinggalkan betul-betul. Ya, hanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak hanya al-alimun, tapi al-muttaqun ya. Dengan ilmu yang dia
pelajari, dia dapatkan dari Taurat, dari Al-Qur'anul Karim, ya, dilaksanakan, ya, diamalkan. Ilman wa amalan, ya. Ditegaskan di situ baik secara ilmu maupun secara amalan, ya. Itulah orang yang bertakwa, tidak hanya ilmu saja tapi juga diamalkan, ya. Tsumma fassara al-muttaqin, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa sih orang-orang yang bertakwa itu, ya. Ditafsirkan di dalam ayat berikutnya, Allah jelaskan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah katakan orang yang bertakwa itu mereka yang benar-benar memiliki rasa khasyah, takut betul-betul kepada Rabb mereka yang telah menciptakan mereka, ngasih rizki mereka, atur urusan mereka, yang menghidupkannya, yang mematikannya pula nanti. Dia milik Allah, takut betul dia milik Allah, kembalinya pun juga kepada Allah, tahu betul, ya, orang yang bertakwa itu, hingga akhirnya takut betul-betul ketika nanti ketemu Allah, kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban itu bagaimana, takut, hingga akhirnya apa, ketika ada perintah laksanakan, ya, larangan tinggalkan. Itulah wujud ketakutannya, bukan malah menjauhi. Beda dengan takut kepada binatang, kita semakin jauh atau semakin dekat. Kalau takut pada binatang, takut pada orang, ya, ya. Yang apa, mungkin terlilit utang misalkan, takut dikejar-kejar, ya, itu biasanya semakin menjauh, ya. Kalau takut, ya, takut kepada selain Allah biasanya begitu, semakin jauh. Tapi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya semakin dekat, semakin mendekat. Dengan apa? Ya. Karena takutnya, ya, karena siksanya itu juga udah luar biasa. Siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid, kata Allah kan gitu. Sungguh azabku itu benar-benar sangat pedih, menyakitkan betul-betul. Takut betul orang yang bertakwa itu. Sehingga akhirnya kalau ada perintah kerjakan, kan? Itu semakin mendekat harusnya, bukan malah semakin jauh. Ya, orang yang bertakwa harusnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Yakhshawna fi hali ghaibatihim, ya. Baik itu, ya, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikhususkan bil ghaib, ya, bil ghaib fi hali ghaibatihim, ya, wa adami musyahadatin nas lahum, ya. Kalau ketika terang-terangan, ya, terang-terangan ini mungkin banyak orang yang bisa, ya, karena bisa jadi dorongannya, ya, dorongan apa, ya, ketika dilihat orang itu, ya, malu, ya, ada rasa malu, ya, sifat kemanusiaannya ada malu, ya. Tapi kalau sendirian itu kan beda, ya. Dan orang yang bertakwa itu, masya Allah, ketakutannya baik di hadapan orang banyak maupun sendirian pun juga tetap merasa takut. Meskipun sendirian, tidak dilihat orang. Ketika ditawarin maksiat, ya nggak dijalankan, ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikhususkan bil ghaib, ya, bil ghaib. Karena memang, ya, istimewa gitu kan, istimewa. Takut ketika nggak ada orang, itu kan, ya, nggak ada orang takut kan, ya. Yang ditakutin apa kan gitu biasanya. Kalau orang yang ini kan, ya, yang ditakutin apa? Wah, nggak ada orang, ngapain? Ayo lakukan. Setan kan gampang banget, ya. Ini ganggu orang yang sendirian daripada orang yang jamaah, ya. Maka, ya, kita dianjurkan agar berjamaah itu kan, ya, biar kita bisa saling mengingatkan. Karena kalau sendirian, ya, sebagaimana kambing itu, ya, serigala kalau mau makan kambing
cari yang gerombolan atau sendirian? Sendirian ya. Kalau gerombolan takut juga ya. Ya, tapi kalau sendirian wah gampang banget ya. Ya. Gitu. Berani banget ya. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib ya, wa hum minas saati mushfiqun ya. Ya, fa ma'al musyahadah aula fa yatawarra'una amma harama wa yaqumuna bima alzama ya, bima ulzima ya. Ini fama'al syahad wa fama'al musyahadah aula fayatawarra'una amma hurrima wa yaqumuna bima ulzima. Jadi ini sebagai penjelasan tadi aja juga ya, bahwa ketika dilihat orang yang bertakwa itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika sendirian, maka kata Rasulullah itu ittaqullaha ya fis sirri wa alaniyah. Baik dalam keadaan sendirian, sembunyi-sembunyi ya, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam keadaan alaniyah. Alaniyah itu iklan, dari kata iklan. Dilihat orang ya, dilihat orang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mendorong orang yang bertakwa senantiasa melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan perintah Allah yang diwajibkan, ulzima diwajibkan ya, dan tawarruk itu sangat berhati-hati banget ya, sangat berhati-hati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan wara' itu tidak hanya yang diharamkan saja, kadang yang dibolehkan pun sangat berhati-hati. Orang yang bertakwa betul-betul itu memiliki sifat wara' itu ya, meskipun boleh sekalipun tetap hati-hati betul ya. Bahkan kadang tidak dilakukan ya, meskipun boleh, karena saking hati-hatinya takut jangan-jangan nanti sampai ke hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah sifati pula orang yang bertakwa itu wahum minas saati mushfiqun. Mushfiqun di situ ay khaifun ya. Khaifun wajilun likamali ma'rifatihim bi rabbihim. Fajama'u bainal ihsan wal khauf wal 'ataf huna ya min babi 'ataf as-sifat al-mutaghayyirat al-waridah ala syai'in wahidin wa mausufin wahidin ya. Ini sebenarnya udah ada di ayat sebelumnya ya, di alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib ya, wa hum minas saah, tapi Allah khususkan di sini ya, wa hum minas saah. Minas saah, saah di situ hari kiamat tentunya, karena as-saah itu bisa bermakna saat, waktu, bisa pula saah itu jam. Nah, kalau menunjukkan jam, kalau dalam bahasa Arab kan kami saatul an, jam berapa sekarang. Nah, ada pula kam saatan. Saatan itu jam, bisa jam tangan, bisa ya, wujudnya barang, bisa wujudnya waktu kan jam itu. Ya, kalau di sini ada pula as-saah. Ternyata dalam Al-Quran banyak disebutkan as-sa'ah itu bukan sa'ah jam-jam ya. Hari kiamat. Ya. Tapi as-sa'ah di situ hari kiamat ya. Orang yang bertakwa itu sangat takut betul terhadap terjadinya hari kiamat kelak. Sangat takut betul ya. Karena saking luar biasa makrifah mereka kepada Rabb mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan tentang hari kiamat itu bagaimana keadaannya ya, gonjang-ganjingnya ya, dunia, bumi, matahari, bulan-bulan, bintang-bintang, gunung-gunung ya. Ketika nanti di hari kiamat itu bagaimana Allah jelaskan betul-betul. Karena itu kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin betul-betul itu benar adanya ya.
meskipun gaib, yarhamukallah ya. Meskipun gaib kan bisa bermakna lampau, ya, kabar masa lampau itu kan gaib juga. Gaib itu kan yang tidak bisa kita dengan indera kita nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa ya dilihat, nggak bisa didengar ya. Itu berkaitan dengan masa lampau, bisa pula yang akan datang. Masa lampau, kisah-kisah lampau itu kan gaib juga ya. Dan orang yang bertakwa itu masya Allah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, istimewa betul berimannya kepada yang gaib-gaib ya. Ya. Kenapa? Istimewa. Karena kalau beriman yang tidak gaib gampang banget ya. Ini gaib semua kan ya, gampang banget percaya. Ya. Tapi kalau yang gaib itu wah istimewa betul. Dikasih tahu di situ ada itu loh ya. Tidak kelihatan tahu ya. Dikasih tahu ya, gaib enggak kelihatan. Percaya enggak kira-kira? Tidak. Ya. Gampang banget enggak percaya. Gampang banget enggak percaya. Ya. Itu sifat manusiawinya begitu. Dengan yang tidak kelihatan orang ya susah percaya. Susah percaya. Tapi yang dengan kelihatan ya gampang banget percaya ya. Akalnya langsung kena ya. Ya orang yang bertakwa itu masya Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Berimannya kepada yang gaib-gaib. Karena iman, rukun iman yang 6 kan gaib semuanya. Iya, iman kepada Allah gaib, malaikat gaib, kitab-kitab gaib juga. Kitab yang dulu kita nggak tahu kan, Taurat bagaimana, Injil bagaimana, Zabur bagaimana, tapi kita imani ya. Iman kepada rasul-rasul kita imani gaib, kabar saja ini kan ya. Kiamat apalagi yang akan datang kalau kiamat ya. Nah, kalau hari kiamat berkaitan yang akan datang, apalagi yang akan datang ya. Yang belum terjadi ini kan susah banget orang percaya ya. Tapi orang yang bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut betul dengan kabar yang Allah berikan itu. Datangnya hari kiamat ya. Masya Allah. Wa hum minas saati musyfiqun ya. Sehingga apa? Dengan ketakutannya itu ya, dia mengumpulkan bainal ihsan wal khauf ya. Mengumpulkan antara ihsan dan khauf. Ihsan apa? Berbuat baik ya, berbuat baik. Berbuat baiknya semangat betul. Beramal solehnya semangat betul. Ya. Berbuat baiknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas betul dia. Ya. Antara roja dan khauf, berharap ya. Berharap itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan rasa takutnya akan siksa Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan mengancamnya ketika dia tidak melaksanakan perintah, ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara dua itu, roja dan khauf ya. Wal ataf huna min babi atfis sifat, dan di sini sebenarnya sama aja ya, menekankan saja ini antara yakhshawna rabbahum ya dengan minas saati musyfiqun, ini sama-sama ujungnya kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya. Orang yang bertakwa khasyah, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayatnya yang lain, innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama ya. Sesungguhnya saja innama yakhsyallaha min ibadi ya, al-ulama. Sesungguhnya saja orang-orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu di sini memiliki makrifah betul-betul, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ilmu dari siapa? Ya dari Allah juga. Allah ngasih tahu, Allah itu yang menciptakan, ngasih rizki, ngatur seluruh alam semesta, menguasai semuanya. Akhirnya kan takut harusnya ya, karena kenal betul siapa Allah.
bagaimana kekuasaannya, bagaimana kebesarannya, keagungannya. Hingga akhirnya ketika ada perintah laksanakan, ya. Larangan tinggalkan. Ya, itulah orang yang bertakwa. Di sini diatofkan. Atof itu ngikut, ya, ngikut ke ayat sebelumnya, ya. Ini sebenarnya satu, ya, sama, untuk menekankan saja. Seringkali Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang, ya, dalam ayat itu. Ini untuk penekannya, ya, penekanan. Dan di sini ujungnya takut kepada hari kiamat. Ini pun juga takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman pun juga demikian sebenarnya. Iman kepada malaikat yang kedua sampai ke-6 itu ujungnya asalnya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-49. Udah ya, 49 udah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya, sudah. Ya. Ayat yang ke-50 Allah katakan wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Nanya panjang, ya. Karena kalau nanya pendek artinya apa? Anzalna pendek itu domirnya hunna, ya. Domirnya hunna. Anzalna, anzala, anzalu, anzalat, anzalata, anzalna. Kalau nanya pendek, hunna. Jauh kan? Jauh banget. Orang lain ya? Ya, hunna mereka banyak perempuan lagi. Perempuan lagi, ya. Mereka lebih dari 2 perempuan, 3, 4 dan seterusnya, ya. Tapi kalau nanya panjang, anzalna kami, damirnya nahnu, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan anzalnahu, kamilah yang telah menurunkannya, ya. Bukan mereka perempuan, kan gitu, ya. Kalau anzalnahu mereka perempuan yang telah menurunkannya, ya. Kan salah besar atau kecil kayak gini nih. Ya. Meskipun cuma ini, ya, pendek sebenarnya. Anzalna dengan anzalna, gitu aja udah beda banget, ya. Maka hati-hati panjang pendek ini, ya. Ya, bisa fathah, ya. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu, ya. Hadza dzikr. Dzikr di sini Al-Qur'anul Karim. Inilah zikir Al-Qur'anul Karim, karena salah satu nama Al-Qur'an juga itu adalah Az-Dzikr. Sebagaimana Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, zikir di situ Al-Qur'an, Az-Dzikr. Dan di sini Allah ungkapkan juga zikrun mubarakun, zikir yang telah diberkahi, yang telah kami turunkan, ya. Fawasofahu biwasfaini jalilaini, ya, Allah sifati Al-Quran itu dengan 2 hal, zikir mubarak, zikrun mubarak. Kaunuhu zikran yatadzakkaru bi jami'il matalib, ya. Dengan apa posisi, ya, kedudukan Al-Quran sebagai zikir, itu yang dengannya, dengan zikir itu semua matalib itu akan teringat, tersadarkan apa yang kita inginkan, ya, yang dari manfaat-manfaat itu kan kita, ya, ingat akhirnya, ya. Ingat dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kita bisa ingat mana yang bermanfaat, ya, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kan manfaat-manfaat semuanya sebenarnya, ya. Min ma'rifatillah bi asma'ihi wa sifatihi, ini tuntutan, ya, permintaan, ya. Dari mengenal Allah, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga dengan af'alnya, fi'il-fi'ilnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula wa min sifatir rusul wal auliya wa ahwalihim, begitu pula dari sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah utus, wal auliya,
dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka? Ya, selalu diingat dengan apa? Dengan Al-Qur'an kita bisa ingat semuanya itu, ya. Wa min ahkamis syara' minal ibadat wal muamalat wa ghairiha. Begitu pula kita bisa ingat, selalu sadar hukum-hukum syarak, ya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an kita bisa tahu salat bagaimana, ya. Hukum salat, siam. Begitu pula, ya. Baik ibadah maupun muamalah. Muamalah juga bagaimana apa Allah menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Dengan Al-Quran kita bisa tahu bahwa baik itu dihalalkan, riba diharamkan. Karena ada yang menyamakan, innamal bai'u mithlur riba. Ada yang mengatakan bahwa baik itu ya kayak riba saja, sama aja, ngapain ya? Kan juga ada tambahannya di situ kan, jual beli aja. Jual beli yang satu apa ngasih duit, ya, 50.000, yang satu ngasih barang, ya. Ya, hampir sama memang, hampir sama. Tapi ternyata Allah bedakan antara baik dan riba, antara jual beli dengan riba. Allah menghalalkan jual beli, ya. Allah mengharamkan riba, ya. Tentang riba terusannya sendiri. Ini contoh saja, ya. Contoh saja. Akan jelas ini muamalah, contoh muamalah, ya. Bagaimana tentang apa? Juga tentang hutang piutang, ya. Ada ayat panjang itu tentang hutang piutang juga, yaitu tentang muamalah. Insyaallah akan jelas, ya. Kita bisa tahu itu, insyaallah, dengan Al-Qur'an. Wa min ahkamil jaza, ya, wal jannah wan nar, ya. Kita akan tahu pula, ya, tentang hukum jaza, ya, hukum apa? Pembalasan, ya, pembalasan yang seadil-adilnya. Bahwa Allah memberikan apa? Jaza itu min jinsil amal. Biasanya balasan Allah itu sesuai dengan jenis amal yang dikerjakan, ya. Ya, membunuh hukumnya apa? Bunuh. Ya, wajar nggak gitu? Wajar sebenarnya, ya. Orang kalau dibunuh kan pengennya juga bunuh juga. Wajar itu, ya. Memang sesuai dengan fitrah manusia, memang udah betul-betul udah pas itu sebenarnya, ya. Al-jaza' min jinsil amal, ya. Kebaikan kasih kebaikan yang terbaik, bahkan, ya, yang terbaik Allah kasih kebaikan. Tapi ketika keburukan yang setimbal saja. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau disamakan, diimbangkan, kira-kira jomplang mana kebaikan dengan keburukan kita? Ketika disamakan ini, ya, baik kasih satu kasih satu, ya, buruk satu juga. Jomplang mana? Ketika ditimbang itu, pasti banyak ya jelek ini, ya. Tapi enggak gitu. Ketika baik itu masya Allah dilipat gandakan luar biasa Allah itu, ya, jor-joran gitu, ya. Kalau sabar apalagi, ya, biwairi hisab kalau sabar itu, ya. Masya Allah, tanpa hitungan, ya, tanpa hitungannya ini saking banyaknya, ya, tanpa hitungan itu, ya, bukan tanpa hitungan, ya, dikit, tapi banyak. Tapi kalau buruk kasih, ya, setimpal, nggak ada berlipat-lipat kayaknya, nggak pernah kita temui berlipat-lipat. Ketika berbuat jelek dilipat gandakan berapa kalinya itu loh. Kayaknya nggak pernah kita temukan, ya. Beda dengan kebaikan, berapa lipat, ya, 10 kali lipat ada, ya. Al-asru bi amsalihha, ya. Bi asri amsalihha, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan semuanya itu di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Sehingga dengannya kita bisa tahu, ya. Fayatadzakkaru bihi al-masail wat talail al-aqliyah wan naqliyah, ya.
ya, wasammahu dzikron, ya. Dengan Al-Qur'an pula kita bisa tahu permasalahan-permasalahan, semua permasalahan, ya. Dan jawabannya pula. Ya, ketika Allah ungkapkan dengan kata-kata yas'alunaka, ya, mereka pada bertanya, ya, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, kan, Masya Allah, ya. Mereka bertanya, jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ya. Ada jawabannya di situ. Kita pula tahu akhirnya dalil-dalil baik secara akal maupun nakal. Ya. Akal maupun nakal. Nakal itu memindah, ya. Akal secara akal. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan itu dalam Al-Qur'an, meskipun di dalam Al-Qur'an Allah ungkapkan, ya, dengan apa? Ungkapan yang sesuai dengan akal kita. Ya. Ketika Allah jelaskan tentang hari kebangkitan, ya, Allah biar kita itu mikir, ya, bangkitkan itu lebih gampang sebenarnya daripada menciptakan dari awal, ya. Bagi Allah menciptakan dari awal saja mudah, apalagi cuma membangkitkan, ya, dari kubur yang sudah ada, kemudian dibalikkan lagi rohnya ke jasadnya, kembali lagi semula, gampang banget, lebih gampang daripada, ya, menciptakan dari awal, gitu lah. Biar mikir, ya. Tapi orang banyak yang nggak percaya, percayanya cuma menciptakan saja. Ini kan wala-wali, ya. Menciptakan saja bisa, masa gitu aja nggak bisa bagi Allah, ya. Ini diungkapkan dalam Al-Qur'an biar ini secara akal. Nah, secara nakal jelas dalam Al-Qur'an Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah ungkapkan, Allah namai zikir, zikir, ya. Pengingat. Kemudian Allah sifati yang kedua mubarak, mubarak, ya, mubarak. Li'annahu yatadzakkaru biha rakazahu. Ini langsung kita singkat, ya. Mubarak aja, ya. Wa kaunuhu mubarakan, ya. Mubarak itu diberkahi, yaqtadi kasrata khairatihi. Ya, diberkahi itu, berkah itu kan bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, ya. Dengan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu diberkahi betul-betul, ya, diberkahi itu dibanyakin keberkahannya, dibanyakin kebaikannya, ya. Menuntut ketika Allah mensifati Quran itu mubarak, berarti banyak sekali kebaikan yang ada di dalamnya, ya. Wa tamamuha, ya. Wa ziyadatuha, ya. Kesempurnaan, nama itu bertambah juga, berkembang, ya. Berkembang kebaikan maksudnya bertambah terus kebaikan. Wala syai'a a'dzam barakatan min hadzal Qur'an, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar keberkahannya, kebanyakan kebaikannya dibandingkan Al-Qur'anul Karim. Fa inna kulla khairin wa ni'matin, ya, wa ziyadah diniyah au dunyawiyah, ya. Au ukhrawiyah fa inha bisababihi, ya. Dan setiap kebaikan dan nikmat, ya, dan bertambahnya kebaikan dan nikmat, baik nikmat duniawi maupun ukhrawi maupun diniyah, ya, maupun secara agami, ya, maupun dunia akhirat, semuanya adalah pokoknya, ya, kebaikannya, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena, ya, fa innaha bisababihi, karena sesungguhnya dengan sebab Al-Qur'an, ya, sebab Al-Qur'an, ya, wa athar, ya, anil amal bihi, wa athara anil amal bihi. Kemudian dia apa, dengan sebab kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an, dia terdorong, ya, terdorong, seseorang itu bisa terdorong untuk beramal kebaikan-kebaikan itu. Fa idza kana dzikran mubarakan, ya, dzikran mubarakan, dan ketika Allah ungkapkan dengan kata-kata dua ini, dzikran mubarakan, zikir dan juga diberkahi. Ini kan luar biasa dua sifat ini. Wajaba talaqihi bil qabuli wal inqiyad, maka wajib bagi kita,
ya yang dikasih Al-Qur'an ini betul-betul telaki, betul-betul ngambil dari Al-Qur'anul Karim, baik secara diterima, penerimaan maupun ketundukan, ya ditampa ya dilakoni gitu loh ya. Tidak hanya ditampa tok, kabar-kabar diterima, oh ini perintah, oh ini larangan, tapi juga dilaksanakan betul-betul dengan penuh ketundukan ya, karena kita yakin zikir mubarak diberkahi, kebaikan semua kok, ngapain ditolak ya. Kebaikan kok ditolak ya kan ya. Aneh kalau kebaikan kok ditolak. Al-Qur'an adanya baik wat taslim dan penuh ketundukan, penyerahan ya, pasrah. Kalau kita pasrah bongkokan harusnya. Pasrah bongkokan itu gimana? Pasrah ya kayak dibongkok itu. Bongkok itu kalau udah dibongkok, dibontok, raiso apa-apa ya. Kalau udah nggak bisa apa-apa kan harus manut, yang bongkok siapa? Ya, kalau yang bongkok orang kita ya masih pikir-pikir mesti elek ya. Tapi kalau yang bongkok Allah, yakin aja udah ya. Pasti baik semuanya. Manut aja gitu. Dibongkok oleh Allah, tenang aja, gorono ini manut wae. Insyaallah beres urusan itu. Itu kalau Allah yang bongkar ya, pasrah bongkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu kan masrah, tunduk kepada siapa? Allah ya. Masyaallah. Wa taslim. Ketika ada dalam Al-Qur'an kebaikan-kebaikan, udah tundukin saja ya. Wa syakarallaha ala hadhihi al-minhah al-jalilah, maka harus bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberian yang begitu luar biasa mulianya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an ini, wal qiyami biha, dan juga tentunya mengamalkannya, wastikhraj bi barokatihi, dan mengeluarkan, mengambil, maksudnya ngambil keberkahannya dengan apa? Ngambil keberkahan dari Al-Qur'an bita'allumi al-fadhi wa ma'ani. Termasuk yang kita laksanakan ini, kita cari berkahnya Al-Qur'an itu dengan mempelajari baik lafaz-lafaznya baca maupun juga makna-maknanya. Insyaallah alhamdulillah kita bisa laksanakan ini. Wa amma muqabalatuhu bi dhiddi hadil halah minal i'rad anhu. Kalau tidak demikian, tidak mempelajari ya, atau malah sebaliknya ya, sebaliknya ya, maka ini termasuk i'rad. I'rad itu berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling itu ya sesuai dengan kondisi masing-masing, beda-beda ya. Berpalingnya kadang berpaling itu kan gini, kadang gini aja ya. Ini udah berpaling kan ya, ini enggak gini, enggak ngelihat ya. Ada yang gini, ada yang udah gini, ada yang gini, kan itu melengos gitu. I'rad ya. Ada ya 180 derajat ya. Tingkat-tingkat ya. I'rad itu tingkat-tingkat, berpaling bisa bertingkat-tingkat. Nah, termasuk juga tidak mempelajarinya ya. Itu juga bisa dianggap berpaling berarti. Ya. Wal itrab anhu safhan wa inkaruh. Ya, enggak boleh kita demikian berikrad ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri" ya. Dalam surah apa dulu? Toha ya. Surah Toha telah Allah jelaskan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, maka akan fa innallahu ma'isyatan danka, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Di dunia saja udah sempit, apalagi di kubur nanti lebih sempit lagi. Itu ketika apa? Berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an ya. Wa adamul iman, mengingkari juga ingkar ya, dan juga tidak beriman malahan ya. Fahada min a'dzamil kufri wa asyaddil jahli wadh-dhulm ya. Maka orang seperti itu betul-betul apa? Min a'dzamil kufur, kekufuran yang seagung-agungnya kekufuran, sedahsyat-dahsyatnya kebodohan dan kezaliman ya. Walihada ankara ta'ala ala man ankarahu faqala ya, maka Allah di sini mengingkari siapa saja yang mengingkari
Al-Qur'anul Karim. Allah katakan afa antum lahu munkirun. Ya. Apakah kalian dengan Al-Qur'an itu pada ingkar, ya? Udah dikasih kayak gitu zikrun mubarak malah diingkari kan, ya udah. Ini cari kebaikan atau enggak sih sebenarnya? Gitu. Udah dikasih kebaikan malah ditolak, malah dijauhi. Ya, aneh kalau gitu ya. Maka kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara ilmu, kita dapat ilmu dari Al-Qur'anul Karim, begitu pula secara amalan pun Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapati dari Al-Qur'anul Karim ini hingga istiqomah sampai akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khatimah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.